di dalam kampus. Dan kita tahu reformasi adalah akibat dari bergeraknya kampus menduduki gedung DPR dengan kapasitas yang cukup 20.000, mungkin tidak lebih dari 200 metro mini, lalu pemerintahan jatuh waktu itu kan. Jadi ini adalah kontrol sosial yang akhirnya tumbuh menjadi kontrol intelektual, dan itu satu cara yang bagus karena kita tahu bahwa negeri ini didirikan oleh mereka yang berakal, oleh para intelektual, dan komponen-komponen oposisi dulu justru juga datang dari kalangan intelektual. Nasir beroposisi, dan Pak Sumitro Johadikusumo bahkan beroposisi pada pemerintahan Soekarno waktu itu, pemerintahan pusat, sehingga beliau, Sumitro Johadikusumo ada bapaknya Pak Prabowo, beliau kemudian dituduh terlibat dalam sebagai salah seorang aktor intelektual dari pemberontakan PRRI, Permesta. Jadi semua itu mengingatkan kita bahwa negeri ini pernah dihidupkan oleh pikiran-pikiran bermutu yang dihasilkan dari dalam kampus. Saya kira itu dalil yang mesti kita baca hari ini, bahwa intelektual akhirnya ingin untuk segera dilakukan semacam pembersihan unsur-unsur dinasti lama di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Saya jadi bertanya-tanya, apakah tuntutan dari gerakan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil itu sampai secara utuh kepada Pak Prabowo? Ya kan, presiden itu kan sekarang lebih banyak dikelilingi oleh orang-orang kepercayaannya, dan bisa jadi itu kan informasi yang sampai ke Pak Prabowo itu diseleksi sesuai dengan selera orang-orang sekitarnya. Padahal kita tahu sekitarnya Pak Prabowo banyak sekali Anasir Mulyononya ya. Karena kok tampak sekali narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu nggak match gitu, malah menurut saya semakin menjauh dengan tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil. Ya, saya kira cuma soal waktu bahwa gerakan ini akan makin membesar tuh, dan saya menduga bahwa banyak problem atau inti masalah dari protes gerakan ini yang tidak sampai secara utuh di dalam pikiran Pak Prabowo, karena mungkin disensor oleh kalangan dalamnya. Mungkin para komunikator politik Prabowo itu tidak mampu untuk merumuskan isu dasar yang diinginkan oleh mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil, sehingga Prabowo tidak dapat sense of urgency, rasa urgen untuk memenuhi tuntutan dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan dosen hari-hari ini. Jadi itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mulai diisolir oleh kalangan, saya sebutnya mungkin kalangan Mulyonois itu, supaya tidak mampu untuk membaca conscience dari kesadaran harga diri dan kesadaran hati nurani dari gerakan masyarakat sipil. Nah, ini bahayanya kalau dalam 100 hari Presiden Jokowi itu